Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tapi sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nisrina Alia Della Selva dengan NIM 2101 0401 0072 dari lokal 21B2. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah sejarah dakwah kali ini adalah Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Oke, di tugas UAS kali ini saya disuruh membuat mind mapping, yaitu yang mencangkup tentang perkembangan dakwah pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa Daulah Umayyah, dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika, dakwah Islam di Australia, Asia, dan Asia Tenggara, dan dakwah Islam di Indonesia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada 632 Masehi, Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar kepada peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, Khalifah Ar-Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari 632 sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq 632 sampai 334 Masehi, terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. 2. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab 634 sampai 664 Masehi, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yaitu Romawi Barat dan Persia Timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan sebagian besar Persia dan Mesir. Umar juga mengesahkan kesetaraan kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun departemen pajak dan tanah, dan departemen keuangan. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. 3. Utsman bin Affan. Di masa kepemimpinan Utsman 644 sampai 665 Masehi, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah diperluas ke Tripoli, Amerika, Turkistan, dan Ciprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah pada 665 Masehi, sehingga 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan masa jabatan 655 sampai 660 Masehi berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, Aisyah yang tidak mau menghukum membunuh Utsman. Mereka minta agar
agar pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta di akhir pemerintahannya. Umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, pada masa Daulah Abbasiyah, sebuah dinasti yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dalam kekuasaan dinastinya, pusat pemerintah dipindahkan ke Kufah dan akhirnya ke Baghdad. Sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah, Baghdad dijuluki Madinah As-Salam. Dinasti Abbasiyah memerintah lebih dari 5 abad. Tepatnya selama 524 tahun dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dalam tempo pemerintahan Abbasiyah itu kita bagi 3 periode yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dari yang lain. Periode-periode tersebut adalah satu periode pertama 132 sampai 232 Hijriah. Kekuasaan pada periode ini berbeda dengan para khalifah. Periode kedua 232 sampai 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan hilang dari tangan para khalifah. Periode ketiga 590 sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan para khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Objek dan kondisi dakwah dinasti Abbasiyah. Selama 5 abad, dinasti Abbasiyah menjadi sarana dakwah dan pendukung dakwah Islam. Dengan semangat dakwah yang tinggi, daulat ini menjadi kerajaan Islam yang telah mampu mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari kemunduran menuju kemajuan. Pada masa ini, dakwah dibagi menjadi 2 level, yaitu level negara penguasa dan level masyarakat. Selanjutnya, pada masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bani Umayyah baru memasuki Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathul Makkah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Pusat pemerintah yang semula berada di Madinah dipindahkan oleh Muawiyah ke Damaskus. Selama masa itu, Bani Umayyah dipimpin oleh khalifah sebagai berikut. 1. Umayyah bin Abi Sufyan 661 sampai 680 Masehi. Yazid 1. 680 sampai 683 Masehi. Muawiyah 2. 683 sampai 684 Masehi. Marwan bin Hakam 684 sampai 685 Masehi. Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid 1 705 sampai 715 Masehi. Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Yazid 2 720 sampai 724 Masehi. Hisham 724 sampai 743 Masehi. Al-Walid 2 743 sampai 744 Masehi. Yazid 3 744, Ibrahim 744 dan Marwan 2 744 sampai 750. Berikut beberapa kemajuan pada masa Daulah Umayyah. 1. Memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan. 2. Pemurnian dan pengalakan berbahasa Arab. 3. Pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar meteorologi, hadis. Dan yang terakhir, di bidang hukum Islam. Selanjutnya, dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika. Pertama, dakwah Islam di Afrika. Islam masuk ke benua Afrika pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW hijrah untuk pertama kalinya ke Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi pada tahun ke-5. Kenabiannya, orang pertama kali masuk
Islam di Afrika adalah Bilal bin Rabah. Kemudian seorang muazin Wufan, sahabat kesayangan Rasulullah SAW sebelum Islam datang ke wilayah ini. Merupakan wilayah strategis yang merupakan jalur perdagangan antara benua Afrika dan benua Asia. Sebelum wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim, wilayah Mesir yang termasuk Afrika Utara dikuasai oleh Romawi. Setelah kekuasaan Islam telah memenuhi wilayah Afrika Utara, Islam menyebarkan ke wilayah Afrika Barat pada masa dinasti Murabitun dan menaklukkan daerah Ghana. Pada abad ke-11, penyebaran Islam di Afrika memunculkan kerajaan Islam yang didirikan oleh para penduduk seperti desa Mawali, Mozambik, Zinzabar, dan seterusnya, dan lain-lain. Pada abad 19 terjadi pembentukan organisasi Muslim di Tunisia. Gerakan dakwah Afrika Utara sangat kental dengan gerakan Sufi, seperti di Tunisia dan Tarekat Qadariyah, Ramaniyah, Isawa, dan Tijaniyah. Meskipun akhirnya negara sekuler, namun praktik keberagamannya sangat sufistik. Selanjutnya, Eropa. Islam masuk ke Eropa dipelopori oleh masyarakat kelas bawah. Islam masuk ke Eropa melalui jalur kekuasaan, yakni pada masa Daulat Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinannya Khalifah bin Al-Walid dan berkedudukan Damaskus. Saat itu, Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan ke Afrika Utara untuk memperluas wilayahnya. Pada sekitar tahun 709 Masehi, Mus bin Nusyair yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika mengutus Tariq bin Ziyad beserta pasukan mengadakan penjajakan wilayah ke daerah benua Eropa, yakni Spanyol, dan ternyata pasukan tersebut berhasil menduduki wilayah Spanyol tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Selanjutnya, tahun 710, Tariq bin Ziyad, pasukannya dan mayoritasnya merupakan masyarakat Arab dan barbar mengawali misinya untuk memperluas wilayah dengan menyeberangi Laut Tengah menuju daratan Spanyol, dan ia serta pasukannya mendarat pada satu bukit yang kemudian dinamakan Jabal Tariq atau yang dikenal dengan nama Gibraltar. Pasukan Tariq bin Ziyad harus berperang melawan pasukan Raja Spanyol, yakni Raja Roderick, dan peperangan tersebut berlangsung selama 8 hari dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam, sedangkan Raja Roderick dan pengikutnya melarikan diri ke arah barat laut. Wilayah Spanyol yang dikuasai di antaranya adalah Archidona, Toledo, dan Granada. Kemudian berhasil ditundukkan oleh Musa bin Nusyair menyusul ke Spanyol. Selanjutnya ada Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah agama Islam, masuk dan perkembangan benua Amerika yaitu sebelum Columbus 21 Oktober 1492 menginjakan kaki ke benua Amerika. Hal itu diperkirakan bahwa saat Columbus menemukan benua Amerika, bahwa beberapa suku Indian sudah memeluk agama Islam, seperti suku Iroquois dan Alcorn. Kemudian, sejak tahun 900 Masehi, agama Islam dianggap agama para imigran dari Timur Tengah. Kemudian dari waktu ke waktu, agama Islam semakin pesat dan berkembang di benua Amerika. Setelah itu, seorang Muslim bernama Elijah Muhammad, seorang yang berkebangsaan Amerika di Chicago, salah satu negara bagian Amerika Serikat, yang mendirikan Black Muslim dan sekaligus pemimpin Nation of Muslim. Dan karena jasanya memperjuangkan agama Islam di Amerika, agama Islam pun semakin berkembang pesat sampai sekarang. Selanjutnya, dakwah Islam di Australia, Asia, dan Asia Tenggara. Pertama, di Australia, dikutip dari laman Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, para pedagang dan nelayan dari Makassar sering masuk ke pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Diperkirakan peristiwa tersebut terjadi abad 16 dan 17. Salah satu buktinya yaitu munculnya kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan penduduk asli pesiar Australia. Di samping itu, ditemukan pula gambar perahu tradisional Makassar di dinding goa aborigen. Beberapa peninggalan khas Makassar juga ditemukan di pemukiman aborigen pesisir barat dan utara Australia. Sebagian pendatang dan Makassar
dan penduduk asli diyakini pernah terjadi perkawinan dan terdapat pemakaman orang Makassar di sekitar garis pantai. Perdagangan dari kerajaan Goa yang bersuku Bugis Makassar adalah para pedakwah sekaligus yang melabuhkan pula kapalnya di Australia. Interaksi dari perdagangan dan penduduk lokal Australia yang menciptakan pertukaran budaya termasuk pertukaran keyakinan agama Islam di dalamnya. Berikutnya Asia. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad 5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Proses pemasuknya Islam ke Asia yang ada berkembang pada 6, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Selanjutnya ada Asia Tenggara. Sejarah Islam di Kepulauan Asia Tenggara merupakan sebuah topik diskusi yang hidup di kalangan sejarawan sejak tahun 1860-an. Islamisasi adalah sebuah proses akulturasi di mana kontak-kontak berbagai kelompok budaya yang berbeda mengarah pada penerimaan pola-pola budaya baru oleh salah satu kedua kelompok dengan mengambil seluruh atau sebagian dari budaya kelompok lain. Perdebatan tersebut terfokus pada dua isu, yakni asal-usul perkembangan Islam di Kepulauan Asia Tenggara. Sejarawan pada umumnya menerima fakta bahwa para pedagang-pedagang muslim adalah menyebar pertama budaya Islam ke Kepulauan Asia Tenggara. Jadi sejarawan membidik tepat ke arah pedagang Arab, Muslim, dan para pedagang India, Muslim kemungkinan besar merupakan sumber-sumber penyebar Islam ke kawasan Asia Tenggara. Oke, sekarang yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh para pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh para pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah yang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad 13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah ke Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Oke, itu dia yang saya dapat sampaikan untuk UAS kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.